Berikut adalah sejarah perjalanan Sunan Kalijogo berdakwah menggunakan wayang. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sunan Kalijogo menjadi salah satu wali Songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Maka dari itu, kita perlu mengetahui kisah Sunan Kalijogo. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijogo adalah wayang. Sunan Kalijogo terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Pangeran Santikusumo, karena beliau merupakan anak Adipati Tuban, maka ia pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijogo ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijogo untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijogo pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijogo karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijogo ini didapat karena di awal-awal masa berdakwahnya. Saat itu, beliau memilih lokasi di desa Kalijogo dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijogo, maka nama Kalijogo pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijogo, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijogo akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijogo mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok dan membunuh orang. Di masa mudanya, Sunan Kalijogo memang merupakan seorang berandalan yang kerap melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya berjalan bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Di masa itu rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, Sunan Kalijogo memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijogo, tetapi beliau akan membagikannya kepada rakyat jelata. Dan Sunan Kalijogo pun pernah merampok Sunan Bonang. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan. Ini karena waktu itu Sunan Kalijogo berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijogo bercerita mengenai alasannya merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut lagi. Meski Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijogo, ia melarang keras untuk Sunan Kalijogo merampok. Karena menurut Sunan Bonang, sedekah kepada orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijogo bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beliau pun memutuskan untuk menjadi murid dari Sunan Bonang. Setelah berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo memutuskan untuk berdakwah ke beberapa daerah di Jawa. Uniknya, Sunan Kalijogo memilih wayang sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijogo sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Di saat beliau mendalang,
Disitulah Sunan Kalijogo menyisipkan unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung, masyarakat mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijogo. Demikianlah penjelasan tentang Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam dengan cara memainkan wayang. Sekian dan terima kasih.